Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala Allahumma ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basyir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Perkenankan, saya Safika Fole Putri dengan NIM 12040322650 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi akhlak saya di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Raja Widya Nafci dengan membawakan sebuah kultum bertemakan kemusyrikan di masa modern. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Adapun kesyirikan pada masa modern yang sering kita jumpai, yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau gizi yang teratur, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya dalam memanfaatkan bantuan orang lain, mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Padahal semua itu tidak akan terjadi tanpa adanya izin Allah. Kun fayakun, jadi dan jadilah. Adapun bentuk lain syirik yang tidak kalah hebatnya pada masa sekarang. Yang pertama, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan, karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbuatan syirik melalui SMS. Ini yang sungguh mencengangkan, dengan cara ketik rek spasi jodoh, kirim ke bla 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 bla, ketik rek spasi nama, kirim ke 97288 dan sebagainya. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Lalu ada juga penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan di tengah-tengah masyarakat. Padahal, setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di dalam kubur. Lalu, bagaimana cara kita menanggulangi syirik di zaman modern ini? Caranya diantaranya, yang pertama, dengan memperdalam keimanan kepada Allah dan Rasul, disertai ajaran agama Allah, yaitu Islam. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah.
Janganlah kita terbuai dengan kerayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu persugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah. Dengan banyak mengingat Allah atau berzikir, kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Dan yang terakhir, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.